HP gue tuh udah stay begini tadi tuh, begini. Cuma gue tadi lagi makan nanggung. Iya. Dandan ya, enggak lah. Makanya dia pakai topi. Kalau dia dandan dia nggak pakai topi, kalau nggak dandan berarti pakai topi dia. Tapi lu pernah nyoba nggak nih Kebalik. potong apa cepak gitu? Udah pernah. Gue udah pernah semua. Pernah botak malah udah. Botak gondrong segini. Terus yang pakai di garis-garisin gini sampai ke belakang. Nah. Sampai di smoothing, dilurusin. Pernah semua gue. Di smoothing bentuknya kayak gimana ya? Tegang. Halo Kak J. Wih, smoothing. Iya. Udah ngeronda jauh banget nungguin live-nya. Mohon maaf ya. Karena posisinya entah berantah juga nih. Aku sampai rumah setengah 10. Posisi baterai juga udah 13%. Makanya ngecas dulu tadi. Tentang abang. Ya Tomingsa. Obu. Iya lebih lagi kehabisin. Iya pokoknya gitu deh. Tapi kalau pas smoothing rambutnya pendek bukan panjang. Jadi kayak runcing gitu. Emang tujuannya mau lu buat naik ya. Dengan posisi rambut lu sekarang tuh susah buat. Dulu apalagi kan belum ada pomade sebagus sekarang gitu loh. Iya benar. Iya kan. Kalau sekarang tuh kayaknya kita nyari kebutuhan apapun untuk diri kita tuh kayaknya ada gitu loh. Kalau dulu tuh kayaknya nyari pomade yang bisa tahan lama, bisa kelihatan basah terus atau apa susah kayaknya. Iya. Semakin kesini semakin keren sih. Blue Gatsby. Iya. Sebenarnya mereka tuh udah tahu ya. Cuma mereka tuh ngeluarin sesuatu tuh nahan-nahan gitu ya. Contohnya handphone deh. Fasilitasnya dari tipe ke tipe tuh bedanya cuman sedikit gitu loh. Padahal mereka udah tahu kekurangannya apa. Waalaikumsalam Kak. Iya. Bang terigu tambah Sasa, aku kira hari Rabu ternyata hari Selasa. Iya. Selasa ini. Selasa akhir-akhir bulan gini udah santai sih. Puan lewat tanggal 25 aja. Itu udah lumayan agak bisa bernafas gitu kan. Jiwan. Kayaknya algoritmanya berantakan deh. Jamnya nggak ini lagi. Iya, tapi mau gimana? Iya sih. Kira kamu ternyata cuma hujan yang datang menyapa. Emang hujan? Di sini mendung sih. Di sini mendung tapi belum hujan. Nggak sanggup gue bikin kata-kata kayak gini. Waalaikumsalam. Oh gerimis. Oh di sana-sana udah gerimis, udah hujan ya. Alhamdulillah banyak tangga yang harus dibayarkan. Akhir bulan kah? Biasanya iya sih, tergantung jatah itu ya, jatuh temponya ya. Aku kira kamu ternyata tukang leasing. Tapi itu terkadang ada loh Kak, kalau di tempatku tuh ya dijatuhkannya itu awal gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat dia nggak bayar gitu. Kan orang-orang kan kadang-kadang alasannya belum bayaran mas, belum gajian, belum ini, belum itu gitu kan. Tapi kalau di tempatku ya dijatuhkannya awal bulan biar nggak ada alasan lagi gitu. Panas ya di sini. Makin sini makin siang. Iya. Yaudah besok aku jam 8 aku nyalain deh. Yakin?
Yakin aja sih gue. Ya nggak apa-apa, lu jam 8 ntar gue masuk jam setengah 10 apa jam 10 gitu. Tenaga gue udah kayak gini kan, belum baru masuk. Ya nggak apa-apa, kan gantian nanti, nggak apa-apa. Mas Juan, Mang Juan. Makin sini makan lapar, aku lihat ini orang makan mulu. Ngemil loh. iya, kalau jam 8 jelas, kalau aku sekarang belum sampai rumah. Belum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Frida. Kalau dulu sebelum apa ya, saya masuk sekolah sih masih bisa ya, mungkin kejar jam 8 ya, tapi jam 8 juga pasti lebih juga gitu. Karena harus absen. Jam 9 deh paling cepet gitu. Tapi sekarang kayaknya udah sulit. Jangan maksain ke kanik senyamannya live-nya biar mantap mata kuliahnya. Oh iya. Iya. Tapi waktu itu sempet lu siang kan ya. Tapi itu juga bagus kan. Jam berapa itu? Setengah 11-an ya. Waktu sama si iya kan, sama si Bang Neno itu kan. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ada yang mau naik nggak? Ada yang mau naik nggak guys? Kak Rizky mau naik nggak? Atau Black Rose? Bang Juan, Mr. R, udah lihat belum YouTube kalian? Udah tayang tuh. Putri. Topiknya apa nih? Belum ada topik kita. Ada sebenarnya, cuman ntar dulu ya. Jangan lupa tap and share ya guys. Banggi mau naik kah? Bangki sini naik Bangki. Iya. Teman-teman yang mau naik Tadi ini ya, teman-teman yang mau naik harus on cam ya gitu. Iya. Ya banyak pesan ya guys ya tadi ya. Insya Allah semoga kita menjadi pribadi yang memang yang dibenerin tuh intinya tuh diri kita dulu teman-teman, kayak mindset kita, pola pikir kita ya. Kak Nona bisa on cam nggak? Tadi soalnya udah naik, pencet naik lagi. Bisa on cam nggak? Terus mungkin posisinya ini ya, jangan agak tenang gitu ya, biar suaranya kedengeran. Iya, sholat dulu teman-teman. Ganti baju dulu kalau on cam, masih pakai baju haram. Halo guys. Gitu ya teman-teman, mau di hubungan apapun, mau di pergaulan seperti apapun, intinya memang diri kita sih gitu. Intinya memang diri kita gitu. Kita jangan kayak berusaha untuk ngebenerin diri orang lain gitu. Bajuku terbatas. Iya, tapi udah bisa on cam belum Kak Nona? Tapi posisinya itu agak berisik juga tadi. Gak usah pakai baju yang bagus, tapi yang jelas harus bisa on cam. Iya, kan kita nggak menilai kok bajunya apa gitu kan. Boleh coba. Iya. Gue udah asik ya, maksudnya kalau asik sama orang ya begitu gitu. Terus tadi gue sedikit aja, kenapa banyak sesuatu hal terjadi, misal di Mekah ya, let's say kita ngomong Mekah nih gitu kan. Terjadi hal-hal yang buruk, ada yang jelek. Kalau lu buat macam-macam di sana, lu akan dapat yang negatif. Kalau lu berbuat baik, ya lu akan dapat. Karena apa? Karena semua penduduk Muslim di dunia ini, di otaknya itu tuh ada Mekah, ada Madinah. Even dia cuma mau umroh, gitu kan. Berarti otaknya positif gitu loh. Makanya energi positif itu nyampe ke Mekah sana. Jadi ketika ada orang yang berpikir negatif di sana, makanya terjadi. Karena apa, di situ terlalu banyak energi positif gitu loh. Kalau mau dibahas energinya ya,
frekuensinya, bukan ngebahas tentang ini udah takdirnya dia atau gimana Iya. gitu. Makanya kepercayaan kan. Kepercayaannya orang banyak. Dia itu jatuhnya kayak adat nih. iya. Ya kan kayak adat kan. Iya. Analoginya Jadi kita berpikir gini nih. Kita berpikir Bang Herdi orangnya baik gitu loh. Dan akhirnya kalau ada orang ngejahatin Bang Herdi nih, mungkin Bang Herdi nggak balas, tapi energi itulah yang bikin orang itu mental gitu loh. Makanya dia dapat karma atau dapat cobaan. Nah begitu juga di Mekah tadi, karena energi positif orang Islam di dunia ini terlalu banyak ke sana gitu loh, berpikir positif, berkumpul energinya. Nah itulah NLP, dan disitulah dipelajarin energi tadi itu gitu loh. Kenapa? Makanya orang ateis pun belajarnya di situ, walaupun dia nggak percaya Islam gitu loh, tapi dia percaya energi itu ada di situ gitu loh. Iya. Nah makanya kalau orang nggak siap belajar itu ya mungkin menjadi sesat gitu kan, karena dia terlalu mempercayai logika tadi gitu loh. Afirmasi kolektif, iya. Ya seperti halnya santet ya, nih ya. Santet itu mungkin berlaku hanya kita yang mungkin di Nusantara, di Indonesia ini. Kenapa di Amerika, mungkin di Eropa nggak percaya santet? Nggak ada yang kena santet ya, karena mereka tidak mempercayai. Telepon guys, benar-benar telepon. Mana tadi Fijar? Oh keluar. Telepon sorry. Sisan yang nelpon ya. Sisan. Ternyata lakunya sama gue. Ya, jadi gitu ya, kayak misalnya nggak percaya santet, kenapa di sana kok nggak ada santet gitu kan? Ya karena energi mereka tuh memang tidak mempercayai, maka itu tidak terjadi, ya kan? Kenapa kita bisa terjadi santet di Nusantara, di Indonesia ini? Ya karena kita mempercayai hal itu, energinya terkumpul, makanya jadi kejadian. Analogi yang kecil lagi, sering gue ulang-ulang sebenarnya nih, kayak anak kita sedang minum es gitu, kita ngomong jangan minum es ya nanti batuk gitu. Lah sementara kakeknya, neneknya, ibunya, bude-bude, padenya, tante-tantenya tuh ngomong enggak, es nggak bikin batuk kok. Energi mana yang lebih kuat? Ya energi mereka. Makanya dia jadi nggak batuk. Karena kenapa? Energi mereka lebih banyak yang bilang nggak akan kenapa-napa kalau minum es gitu. Seperti itu sebenarnya cara kerja energi itu gitu. Tapi kadang-kadang kita masih ragu. Ragunya apa? Ya itu tadi, gue mau sukses atau mau bahagia gitu. Makanya kadang-kadang kita bingung nih, kalau gue nggak kerja ntar gimana, makan apa lah. Tapi kalau gue kerja kok gue tekanan, pressure tiap hari, gue harus begini begitu, stres sendiri gitu. Makanya pilihan orang tuh ya itu, lu pilih yang mana dulu gitu. Maka lakukanlah itu. Nggak usah peduli sama omongan orang kalau menurut gue. Lebih kayak gini ya. Kita masih kadang-kadang masih ke trigger sama keraguan sendiri sebenarnya. Nggak kebayang bayarnya selama Sun serumah laris kayaknya banyak berubet. Ternyata yang telepon bisa-bisanya lo mikir gitu, ternyata yang telepon gue dia. Bentar ya, gue lagi telepon mau call dulu, ternyata gue yang telepon. Ada pasien tuh mas gitu ya. Kalau mengenai cinta, Bang Herdi nyerah, diserahin sama San. Iya, sebenarnya gue nggak ngomong masalah cinta, sumpah pusing. Makanya tadi dia nggak kuat kan, gue mendingan keluar deh. Ya sama, gue tuh lagi di fase yang rumit gitu loh. Cinta tuh rumit gitu. Ya saking rumahnya makanya gue nggak mau mikir sebenarnya. Makanya kalau ngebahas masalah itu, gue cuman bisa ngangguk-ngangguk aja ya lah. Tadi juga ada yang typing kan, Sitil kan, masalah cinta rumit, gue keluar aja gitu. Kalau kita ngerasa nggak sanggup ya udah gitu, keluar aja. Karena dia di fase yang nggak mau mikirin cinta-cintaan. Iya. Dia intinya cuma berdoa, tadi katanya typingannya. Gue cuma berdoa aja diberi pasangan yang ini udahlah gitu kan, nggak mau mikirin nanti gitu loh. Cinta itu nggak rumit, yang bikin rumit itu kita. Nah itu. Iya sebenarnya. Tapi kalau dibahas terus kita tuh nggak nyambung sebenarnya. Kalau dibahas terus tuh bukan nggak nyambung ya, tapi ya udahlah gitu. Ilmu kita macam-macam, ada yang sakit. Cinta dulu baru sayang, toh sederhana. Iya. Ijal.
Angel. Kak Nans, itu ya guys, SKS-nya agak berat ya. Jadi kalau gue jadi kayak nge-recall, gue juga kalau udah berat-berat gitu kayak, pegel gue. Karena takutnya gini ya, kalau misalnya nggak ada pematik untuk ngebahas itu, makanya nggak ada obrolan yang seperti tadi gitu loh. Jadi ya karena takutnya nggak ngerti, takutnya nggak kuat gitu kan. Karena itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk dipelajari ya, termasuk kayak cinta tadi gitu loh. Kecuali ya memang bener-bener, iya nggak bisa. Misal itu memang mata kuliah guys, memang harus terkhusus gitu loh, kayak orang kayak gitu. Gue tertarik soal energi. Ya mungkin kalau spill dikit ya, Bang Herdi expert lah ya kalau masalah energi gitu kan. Siapa lagi mau naik? Ada yang mau naik? Terakhir film ilmu hitam dari kisah nyata yang epic. 1 jarang goyang, pemain Ajeng Perwira. 2 seluruh apa sih kak? Tapi dengan apa ya? Ya dengan kita bertambahnya pengetahuan, bertambahnya wawasan, jadi kita lebih ngerti. Oh, kita harus melakukan apa? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita harus butuh support system ya teman-teman ya. Makanya itu kadang-kadang keraguan, ini gue sesat atau enggak, ini gue salah jalan apa enggak, itu tuh masih wajar kalau menurut gue gitu. Tapi untuk meragukan diri sendiri itu kalau bisa jangan. Tapi itu yang bagian paling sulitnya itu. Melawan orang lain mungkin gampang karena terlihat musuhnya, terlihat wujudnya, terlihat bentuknya. Tapi kalau kita harus memerangi diri sendiri itu yang sulit karena kita nggak tahu gitu. Apa yang harus kita perangi sih gitu? Karena wujudnya dalam diri kita kan, rasanya dalam diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngeliat dengan kasat mata. Makanya memerangi diri sendiri itu paling sulit sih dalam segala hal ya. Iya. Kalian kelihatan lagi lelah ya. Ya. Kurang turu. Gimana caranya itu mas? Ya kita harus memahami diri sendiri gitu. Berdamai dengan diri sendiri, memahami luka kita ada di mana, memahami kebahagiaan kita ada di mana, gitu. Yang paling penting memahami luka ya, karena luka itu impactnya ke kehidupan kita untuk melangkah ke depan itu kayak masih berat, karena kita masih terbebani dengan luka-luka itu. Memaafkan luka, memaafkan masa lalu itu yang sulit, gitu. Sangat-sangat sulit kalau nggak dipelajari dari diri sendiri ya. Susah gitu. Kenapa di posisi kita sadar diri, kita udah fokus, kita udah nggak terlalu banyak berkomentar tentang banyak hal, kita ngobrol kapan perlu, dan kita bahkan kalau nongkrong pun juga di posisi memang kita dibutuhkan gitu, memang harus ada di situ. Kalau kita berada di fase seperti itu teman-teman, insya Allah ya, orang toksik, orang yang mau memanfaatkan kita, orang yang mau menjatuhkan kita, itu susah loh gitu loh, menjatuhkan kita. Karena apa? Karena nilai diri kita itu udah lebih besar daripada dia gitu. Orang yang memanfaatkan orang lain atau menipu orang lain itu karena frekuensinya lebih besar, tingkat kesadaran dirinya lebih besar. Nah, kita ini yang lemah nih gitu. Nah, makanya jarang orang yang nggak terlalu banyak ngobrol, menanggapi masalah dengan senyum, ya kan? Terus itu orang akan susah menjatuhkan mereka, dalam artian misalnya nggak usah jauh-jauh deh kayak Bang Herdi deh gitu. Gue nggak mau ngomong diri gue gitu kan. Kalian mau melakukan apapun sama Bang Herdi, dia akan sangat susah untuk nanggepin kalian gitu. Karena apa? Kalau kalian nggak berada di fase dia, yang berarti kalian mau memanfaatkan dia, mau menipu dia, mau ngerjain dia gitu loh. Ya selagi dia sadar nih, selagi titik fokusnya dia masih di batas wajar dan tingkat keimanannya bagus gitu loh, kalian akan susah baik masuk dalam percintaan, mau menipu dia, mau mencurangi dia, nggak akan bisa tembus. Karena apa?
Ya karena memang dia lagi posisi sadar itu tadi. Nah makanya kita di sini nih, kalau teman-teman yang ngedengerin, makanya pentingnya kesadaran diri dan titik fokus itu, supaya supaya energi buruk itu nggak dekat sama kita, sama orang yang mau jahatin kita gitu loh. Anggaplah orang yang mau ngejatuhin kita, mau menipu kita ya kan, mau khianatin kita, mau fitnah kita, apapun itu deh, itu akan susah tembusnya gitu loh. Karena benteng kita itu, nilai diri kita tuh lebih tinggi dari dia. Bukan berarti kita sombong ya, bukan berarti, ini lebih ke konsep diri ini. Kenapa pentingnya tadi itu kesadaran diri dan titik fokus itu. Orang nggak akan tahu maunya kita apa. Kayak ngeliat muka Bang Herdi maunya apa sih gitu loh. Dideketin nggak mau, diajak nikah nggak mau gitu loh. Gimana sih cara ngedeketinnya? Susah kalian nembusnya gitu loh. Gue bercandanya kayak gimana sih, yang pada akhirnya kalian nggak enak sendiri kan gitu. Nah kayak gitulah, ngebentengin diri itu dengan value gitu loh, bukan dari harta gitu loh, bukan dari harta, dari value diri kalian itu, energi kalian. Biasanya energi negatif nggak bakalan tahan berlama-lama dari sekitar orang yang berenergi positif. Lah itu dia, akhirnya mental gitu loh. Karena energi positif itu besar itu. Nah di NLP itu juga belajar itu. Kalau meningkatkan, cara meningkatkan value itu ya macam-macam. Kalian nggak bereaksi terhadap banyak hal gitu loh, baik itu bercandaan atau ngobrol biasa. Ya boleh bercanda, tapi jangan kebablas nih gitu loh. Kadang orang bercanda kan kebablas saja sampai setiap berapa kali hari, bahkan kemana-mana gitu kan. Terus habis itu kalian tingkatan ini diri kalian, skill diri kalian tadi itu. Buat apa ya? Buat fokus tadi gitu loh. Insya Allah kalau dengan kalian sibuk, banyak skill yang bisa kalian lakuin gitu kan, terus kalian fokus sama solusi, bukan sama masalah gitu loh. Terus dengan ketenangan diri, meditasi, apapun yang masuk, mau itu makhluk halus kayak, mau itu orang jahat, nggak akan bisa gitu loh. Orang dimasukin makhluk halus kan orang yang lagi kosong gitu, nggak fokus. Banyak, jadi poin positifnya banyak kalau kalian menjadi orang yang seperti itu. Makanya dia nggak pernah mendapatkan orang-orang yang bisa merugikan hidup mereka gitu loh. Misalnya kayak, oh dia mau kondo, oh dia cuma matre, oh dia manfaatin gue. Insya Allah nggak akan ketemu orang kayak gitu. Kalaupun ketemu, mungkin posisi kita lagi goyang, udah gitu aja. Mungkin kita, kok bisa sih kena tipu, ya mungkin lagi goyang, lagi nggak fokus gitu loh. Walaupun kita kenal Bang Herdi nih, oh dia ini tuh tiba-tiba besok ada kejadian apa gitu kan, gue nggak mau ngomong kejadian lah gitu, misal apa, ya mungkin dia lagi goyang gitu loh. Bukan berarti yang menikah sama San. Habis makan apa nih? Habis makan apa ya? Mantap jiwa. Iya. Jadi makanya jangan jadi, bukan pendiam, bukan berarti kalian on ya. Pendiam bukan berarti kalian cupu gitu loh. Tapi kalian bisa menempatkan diri kalian kapan kalian harus ngobrol gitu loh. Bukan berarti kayak lu diam aja gitu kan. Bukan berarti kayak diam terkesan nggak ngerti apa-apa gitu loh. Terus kalau dimarahin orang atau ada orang marah-marah kita, jangan direspon langsung marah-marah gitu loh. Ya kalau orang marah-marah kita senyum aja gitu. Senyum, habis itu boleh nggak kita ngobrol lain waktu. Mental mereka tuh akan ketusuk gitu loh kalau kita ngomongnya kayak gitu. Karena apa? Posisi dia lagi emosi sama kita, terus kita balas emosi juga, nggak akan kelar. Mending kita cuma berdialog. Kita nanti bahasnya nanti boleh nggak gitu loh. Karena posisinya belum tenang. Kalau konteksnya temen ya. Gitu. Aku suka di sini karena energi kalian tuh positif banget, jadi lebih semangat. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga di sini positif semua Kak. Gitu. Kayak aku tuh berusaha menekankan itu karena apa yang aku rasain tuh pengen kalian rasain gitu loh. Kayak kepribadian itu gitu loh, ketenangan itu gitu loh. Mungkin Bang Heri dengan meditasinya gitu kan bisa ngejelasin gitu gimana meditasi, ketenangan diri. Kalau kita udah hati-hati tapi masih kena tipu gimana Bang? Ya kembali lagi. Itu berarti belum sadar Kak. Iya, kembali. Itu berarti belum sadar. Itu. Jadi sadar itu banyak manfaatnya. Jadi kayak memahami omongan orang, terus pergerakan orang, gerak-gerik orang itu sebenarnya kita tahu gitu. Cuman ya harus pura-pura nggak tahu gitu. Karena kita kadang-kadang kan orang itu suka menepis ya. Menepis tuh gini, kita udah tahu dia maksud dia mau ngapain. Ketika kita mengungkapkan kayak ditepis sama dia gitu. Kesadaran tuh banyak sebenarnya fungsinya kok. Kalau tenang tuh belum tentu sadar loh. Tenang tuh hanya permukaan kadang-kadang gitu. Sadar itu munculnya dari dalam dan itu bisa tercermin lewat ketenangan. Tapi kalau tenang di luar, belum tentu di dalam tenang gitu. Terlalu mempercayai orang lah itu termasuk ketidaksadaran. Terlalu mempercayai dalam hal tertentu itu juga termasuk ketidaksadaran.
Ingat, kalau mental kalian dipermainkan orang, kalian jangan mau kalah, gitu aja. Bukan berarti membalas. Bukan loh ya. berarti balas dendam ya. Iya. Maksudnya itu lebih gini, oh lu lagi mainin gue gitu. Kalian harus sadar, kalian ini lagi dipermainkan gitu loh. Waalaikumsalam, Mas. Bukan kebablas kayak, oh ya udah gue percaya, akhirnya kena tipu ya kan, akhirnya dimanfaatin, akhirnya dimodusin gitu loh. Kalau kalian sadar nih, kayaknya dia manfaatin gue deh. Kalau titik sadar itu udah ada, kalian bakalan tahu kok orang ini lagi bermain-main dengan kalian gitu loh, mempermainkan mental kalian gitu loh. Dalam hal apapun itu, ya termasuk perasaan gitu. Tapi sebenarnya sebaiknya sebelum kita menilai orang lain, kita membentengi diri kita sendiri. Kita bikin fondasi diri kita sendiri, dikuatin aja fondasinya. Jadi jangan terlalu ke-trigger sama orang lain. Mau dia marah-marah, mau dia datang dengan katanya cinta, mau dia datang katanya dengan sayang, ya itu kita tenang aja, ya udah gitu. Mau sayang, mau cinta, ya itu urusanmu gitu kan. Bukan urusan gue untuk harus membalas kan gitu. Just sama dalam kehidupan apapun, bukan cuma tentang masalah perasaan gitu.